Salam Planter Indonesia. Bicara tentang sebuah periode panen, maka ada hal yang harus kita bahas pada pagi hari ini berkaitan dengan dua istilah. Yang pertama adalah istilah pusingan dan rotasi. Di dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit masyarakat dengan perusahaan pastinya berbeda. Di dalam sebuah perusahaan, pusingan memegang peranan penting di dalam bagaimana menjaga kualitas dan kuantitas yang berhubungan nanti terhadap pendapatan perusahaan. Menjaga pusingan adalah bukan hal yang mudah karena banyak faktor yang melatar belakangi pusingan ini. Pusingan yang normal di perusahaan adalah 7-8 hari. Hal ini menunjukkan bagaimana jangan sampai ada losses yang tertinggal dalam bentuk brondolan yang restan, artinya bahwa terlalu lama brondolan yang berserakan di lapangan sehingga perusahaan tidak mau adanya kenaikan asam lemak bebas. Kemudian dengan pusingan yang terjaga 7-8 hari, maka kita bisa menjaga populasi ataupun kematangan dengan standar yang sudah diterapkan perusahaan. Apakah dia 2 brondolan per kilogram ataukah 1 brondolan per kilogram TBS ataupun 10 brondolan per janjangnya, ini akan menjaganya dengan pusingan 7-8 hari. Maka faktor tenaga kerja adalah bagian yang terpenting dari menjaga pusingan ini. Ketidaktersediaan tenaga kerja adalah menjadi awal petaka pusingan ini semakin lama semakin jauh. Ketika dia normal 7-8 hari, itu bisa molor sampai 8 hari, 9 hari, sampai tidak menutup kemungkinan sampai 15 hari. Ada juga di beberapa tempat sampai 30 hari. Hal ini akan menimbulkan sebuah kerugian besar bagi perusahaan ketika memiliki pusingan yang relatif panjang. Karena bahwa pusingan ini adalah sebuah hari di mana hari ini banyak kelang hari yang akan ditempuh untuk kembali lagi ke titik awal. Dengan pusingan angka pusingan 15 misalnya, maka bahwa perusahaan akan kembali lagi memanen ke blok yang sama adalah 15 hari mendatang. Dengan kondisi 15 hari, maka brondolan yang terlepas dari kelopanya semakin banyak. Kemudian buah yang busuk juga semakin banyak, atau overage atau terlalu masak juga banyak. Hal ini akan menimbulkan kenaikan asam lemak bebas yang signifikan terhadap pengolahan CPO yang ada di pabrik sana. Sehingga dengan kondisi yang ini, maka jelas perusahaan akan dirugikan. Karena bahwa penjualan CPO sangat tergantung dari kualitas ALB-nya. Salah satu faktornya adalah ALB-nya. Sehingga perusahaan adalah serta-merta bagaimana memberikan sebuah kontribusi menyediakan tenaga kerja yang signifikan, di mana angka rasionya adalah 0,056 HK per hektarnya. Jadi kalau 1000 hektar dalam sebuah wilayah, maka perlu 56 orang pemanen yang harus standby untuk selalu bekerja setiap harinya. Lah, bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat relatif memiliki pusingan adalah setiap kali panen adalah 2 minggu sekali. Hal ini disebabkan karena masyarakat sangat tergantung dari sistem pengambilan tokenya ataupun juraganya, yang mana pusingannya juga 2 minggu sekali. Lah, kalau masyarakat mungkin akan dirugikan adalah bagaimana kalau terlalu panjang waktunya, maka jelas bahwa semakin banyak brondolan yang berserak dalam kurun waktu 2 minggu atau 15 hari ini, maka pengutipan brondolan juga akan semakin besar atau bukan semakin lama. Kalau perusahaan bagaimana menormalisasi adalah salah satunya bagaimana menyediakan tenaga kerja sesuai dengan rasio yang ada. Itu adalah bicara tentang pusingan. Yang kedua adalah rotasi. Mungkin bagi masyarakat awam atau petani masyarakat jarang membicarakan rotasi ini. Rotasi merupakan angka berapa kali panen dalam 1 bulannya. Kalau misalnya sebuah divisi memiliki luas 1000 hektar, kemudian dalam 1 bulan ternyata ke divisi ini hanya bisa memanen 3.500 hektar secara kumulatif total 1 bulannya, maka rotasinya adalah 3.500 hektar dibagi dengan luas TM-nya yaitu adalah 1.000 hektar, maka rotasinya hanya 3,5 saja. Angka rotasi ini akan menimbulkan sebuah angka bagaimana pencapaian target produksi dari suatu divisi atau suatu
luasan yang ada. Kalau hanya angkanya 3,5 saja, berarti ada kemungkinan masih banyak buah yang ada di belakang kita ini yang masih tertinggal. Artinya bahwa rasio yang normalnya adalah angkanya adalah 3,5 sampai 4,5. 3,5 dengan margin terendah saja itu masih banyak dimungkinkan losses produksi kita masih banyak. Jadi dengan rotasinya hanya 4, harusnya normalnya adalah 4. Kalau misalnya sudah 4 berarti pusingannya adalah terjaga normal. Bagaimana menjaga pusingan 7-8 hari. Hal ini penting bagi kita semuanya yang bekerja di perusahaan ataupun bekerja yang di pribadi, adalah bagaimana menjaga periode panen kita. Jangan sampai periode panen kita memberikan sebuah dampak negatif bagi pendapatan kita dan bagi tanaman kita. Lah, itu kalau terlalu panjang pusingannya. Bagaimana kalau pusingannya terlalu pendek? Jarang sekali orang akan memanen terlalu pendek, kecuali orang yang sangat butuh duit sekali memanen buah mentah misalnya. Pusingannya 5 hari, panen lagi itu sangat jarang terjadi. Karena bahwa memotong buah mentah seperti kita memperkosa tanaman itu, yang akhirnya pasti akan terluka. Sekali lagi para petani Indonesia dan para planter semuanya, penuhi tenaga kerja di dalam sistem kelapa sawit kita supaya bagaimana menjaga pusingan normal 7-8 hari. Pusingan yang sudah terlewatkan, yang bisa bengkak sampai 10 hari, menormalisasinya sangat susah. Karena semakin lama pusingan, beban kerja kita semakin banyak. Pengutipan brondolan semakin banyak yang rontok, berarti semakin banyak yang harus diambil, maka memakan waktu yang lebih panjang. Kedua, lossesnya berupa buah busuk juga akan banyak. Maka sekali lagi bahwa perusahaan sangat harus menjaga yang namanya pusingan dengan memberikan sebuah angka rasio tenaga kerja yang relevan. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semangat sekali lagi planter Indonesia, salam planter Indonesia.